cukup Bu, cukup. Tias, Lu boleh menghina gue. Gue yang salah. Tapi bukan ibu gue. Biar gue yang sujud ke kaki lo. Gue minta maaf. Karena gue udah pakai baju lo yang emang gak mampu gue beli. apa? Sorry, kurang denger. Gue minta maaf. Udah pakai baju lo yang gak mampu gue beli. Coba sekali lagi aja. Sini enggak siniin. Ya siniin. Gue tahu lo udah gue. Ya apaan sih ini? Apa temen gue mau hapus? Enggak. Iya. Paling. Enggak apaan sih ini? Hapus sih. Hei! Hapus enggak mau. Lepasin sih lo. Iya. Lo nyebut diri kita di sini. Enggak. Ampun gue. Dia suap apaan sih? Jelas lo. Tapi lo gimana? Iya, hancur. Itu semuanya gara-gara lo ya, Dias. Hukuman buat lo. Udah ngevideoin gue tanpa izin gue. Ya, hancur. It's okay. Yuk, kita pulang, Bu. Tunggu. Permintaan maaf lo udah gue terima. Tapi nggak sesuai ekspektasi gue. Kan gue minta Bu Dahlia untuk minta maaf dan sujud ke gue. Kan lo? Jadi urusan ganti rugi tetap jalan. Dan kalian tetap harus ganti 8 juta. Ayo, Bu. Ran. Please dong Ran, jangan emosi kayak gitu, dengerin gue dulu. Gue tuh gak ngerti ya. Lo biasanya selalu belain gue, tapi sekarang Ran, kapan sih gue gak pernah belain lu? Dari dulu gue selalu jadi garda terdepan. Gue cuma gak mau lu kelewat batas, Ran. lewat batas gimana sih? Lo kan tahu, gue akan ngelakuin apapun buat ngedapetin Raja. Gue ini dikejar waktu, Mon. Kalau sampai Raja tahu gue hamil, terus dia putusin gue, lo mau anak gue lahir terus jadi anak haram? Itu yang lo mau? Gue gak mau, Mon. Nanggung malunya seumur hidup. Ya udah oke, gue bantuin. Tapi lo kasih tahu gue apa yang harus gue lakuin. Gue mau lo cari tahu mereka honeymoon di mana, gimana pun caranya. Dias. Ibu memang gak pengen kamu dibully sama teman-teman kamu. Tapi apa
kamu bicara sama mereka kalau ibu ini ART-nya kamu. Ibu emang bukan ART Dias. Tapi gara-gara ibu Dias makin malu, makin dibully, Bu. Sekarang semua orang tahu kalau Dias itu cuma anak tukang cuci. Kamu sudah keterlaluan. Dias, istighfar nak, istighfar. Asal kamu tahu, ibu udah capek. Capek aku. Gue emang jahat banget sama ibu. Gue emang anak kurang ajar. Maafin dia semua. Dia sering nyakitin ibu, maafin dia. Salas. Ya Allah, apa Raja masih menganggap bulan madu ini karena kesalahan aku? Ini kamar kamu. Assalamualaikum. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah. Aku mohon kemurahan-Mu, ya Allah. Aku mohon keberkahan-Mu. Ampuni segala perbuatanku, ya Allah. Sampai aku harus mengalami musibah seperti ini. Aku terima semuanya, ya Allah. Aku ikhlas. Tapi aku mohon, ya Allah. Berilah jalan keluarnya. Berikan hamba ini petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah. Hamba bingung. Dari mana hamba mendapatkan uang 8 juta? Tolong
Hamba-Mu ini ya Allah. Berikan jalan keluarnya. Ya Allah. Padahal hamba bekerja ingin meringankan beban anak hamba Arsi ya Allah. Tapi dengan begini, hamba semakin terpuruk. Berikan hamba petunjuk-Mu ya Allah. Arsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu? Ibu lagi sakit? Kenapa suaranya serak? Ibu cuma nggak enak badan aja, Nak. Bu, Ibu istirahat dong, Bu. Jangan capek-capek. Oh ya, Bu. Arsi mau kasih tahu sesuatu sama Ibu. Ada apa ya, sayang? Maafin Arsi ya, Bu. Arsi baru sempat ngabarin Ibu. Arsi perginya dadakan soalnya. Memang kalian lagi di mana? Arsi sama Raja disuruh Papa untuk bulan madu, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus dong, Nak. Insya Allah kalian bisa lebih dekat sebagai suami istri. Amin, ya Allah. Ya udah, kamu nggak usah telepon-telepon ibu. Nggak enak sama suami kamu, ya? Kamu nikmatin aja bulan madu kalian. Gimana kabar Ibu dan Dias? Baik-baik aja kan, Bu? Apa aku ceritakan saja masalah Dias tadi siang ya? Tapi kalau aku cerita, nanti Arsi malah kepikiran dan akan ganggu bulan madunya. Alhamdulillah, ibu sama adik kamu baik-baik aja kok, Nak. Oh iya, Raja di mana? Ibu bisa bicara sama dia? Raja mandi, Bu. Soalnya perjalanannya lumayan jauh. Oh, ya udah, kalian baik-baik di sana ya. Ibu titip salam buat Raja. Ya udah ya, Bu. Arsi juga mau mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kebahagiaan kepada anakku Arsi. Tapi tolong ya Allah, berikan juga kebahagiaan untuk anakku yang satunya, Dias. Berikan dia kesadaran ya Allah, untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang rendah hati ya Allah, sehingga dia tidak akan dihina lagi oleh orang lain karena perbuatannya ya Allah. Jauhkan dia dari kesesatan dunia ya Allah. Aku mohon ya Allah, bimbinglah dia ya Allah. Berikan terus dia petunjuk-Mu dan hidayah-Mu ya Allah. Aku minta maaf ya Allah, tadi sudah menyakiti dia dengan menampaknya ya Allah. Dias, Maafin Dias, Bu. Dias udah jahat sama Ibu. Maafin Dias. Gara-gara Dias, Ibu dihina sama teman-teman Dias. Maafin Dias. Dias, Ibu sudah memaafkan kamu. Ibu sayang banget sama kamu. Maafin Ibu tadi ya, Ibu hilang. Dias juga sayang sama Ibu. Seminggu.
Seminggu saya harus bersama wanita itu di tempat ini. Harusnya saya yang bikin dia menderita, tapi kenapa saya yang kelihatan menderita di sini? Halo sayang, Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Bilang sama aku di mana kamu sekarang. kamu bisa nggak? Jangan tanya aku sedetail itu, Ran. Ya kamu harusnya jujur dong sama aku. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Aku lagi di Villa Harapan, di Bogor. Sama istri palsu kamu itu? Iya, terus sama siapa lagi? Ngapain sih kamu di sana? Kita mau honeymoon. Berarti info dari Dimas valid. Rani. Nginep di mana? Ya kan tadi aku udah bilang. Aku di Villa Harapan di Bogor, tempat biasa kita dulu pacaran. Kok bisa ya? Kamu berduaan enak-enakan di sana, sedangkan aku di sini lagi sakit gejala ginjal. Iya, tapi ini bukan rencana aku, Rani. Ini planningnya Papa. Dan Papa nge-planning ini tanpa sepengetahuan aku. Dan aku pun nggak bisa nolak kemauan Papa. Ya udah, aku ke sana. Nggak. Kamu lagi sakit, kamu di sana aja, oke? Ya justru aku di sini makin sakit mikirin kamu di sana cuma berduaan doang. Rani, gini. Aku nggak lama di sini, oke? Aku paling sekitar seminggu lah. Begitu aku selesai, aku akan samperin kamu dan kita akan bertemu, oke? Sekarang kamu fokus sama kesembuhan kamu, biarin kamu sehat dulu, ya? Astaga, seminggu. Halo? Ran? Halo? Gue gak bisa gini terus. Om mau ngomong sesuatu sama kamu. Kemarin malam mama kamu telepon. Dia masih di Belanda ya? Kenapa, Mama? Biasalah, nanyain kabar kamu. Terus dia tanya sama Om, kamu sudah punya pasangan hidup belum sekarang? Kalau belum, dia punya rencana. Dia mau jodohin kamu dengan anak gadis koleganya di sini, di Jakarta. Bal, kamu ini dokter, sudah mapan. Mau cari apa lagi? Gimana ya, Om? Aku masih belum siap, Om. Belum siap. Kita ini umat muslim. Menikah itu ibadah, Bal. Nggak boleh ditunda-tunda. Kamu beruntung nih. Mama kamu masih di Belanda kan? Coba kalau dia di sini, udah dirongrong bolak-balik kamu disuruh nikah. Om tahu kok, mama kamu tuh pengen kamu seperti Raja. Karena Raja udah nikah, dia pengen juga kamu cepat nikah. Usia kamu itu udah cukup. Aku ngerti sih, Om. Tapi gimana ya, aku masih pengen fokus untuk kerja, Om. Ya mungkin 4 atau 5 tahun ke depan lah, baru aku pikirin, aku cari untuk pasangan hidup siapa. Oke, 4 atau 5 tahun lagi. Nanti kalau mama kamu telepon, Om harus jawab apa? Ran tunggu. Ih, udah cepetan. Ran tunggu, ih. Tuh, lagian jalannya cepet banget sih, kayak lagi nggak hamil. Gue takut lu brojol loh, ah. Terus apa rencana kita sekarang? Ya gue mau nyamperin Archie sama Raja di villa mereka. Lu serius? Raja belum tentu seneng tahu kalau misalkan lu nyusulin mereka ke sana. Raja udah tahu kok gue mau nyusulin. Lagian juga gue udah tahu duluan sebelum lo kasih tahu. Ran, tunggu. Gua tahu lu lagi emosi dan cemburu, tapi tetap aja lu tuh harus jaga image dan jaga martabat lu. Terus apa? Lu punya usulan apa? Menurut gue, mendingan sekarang kita cari hotel yang deket-deket sini, terus nanti lu kasih tahu Raja. Iya juga sih ya. Yaudah yuk, kita cari hotel dulu yuk. Gue tahu, Rani pasti bakal nyusulin Raja. Makanya gue sengaja ikutin diem-diem. Setelah itu gue akan cari cara untuk singkirin Raja.
Raja. Raja. Raja. Raja. Raja. Raja. Raja kemana ya? Raja. Kuda-kuda di sini bagus, Pak. Gagah. Betul, Pak. Ini memang kuda-kuda terhebat yang ada di villa ini, Pak. Saya jadi merindukan masa-masa di mana saya rutin berkuda. Pak Raja mau berkuda hari ini. Ya, saya sudah siap. Raja. Kenalin Pak, ini si saya, Arsy. Pak Asep, Kamu mau berkuda? Iya. Kenapa? Aku juga mau ikut, soalnya homestay terus bosen. Enggak, Arsy. Kamu tetap stay di villa. Biar saya aja yang berkuda hari ini. nggak apa-apa Pak Raja. Kuda-kuda di sini udah jinak kok. Kalau gitu saya siapkan dulu kudanya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Please, di Arsy, kamu gak usah sok-sokan. Kamu itu kan belum pernah berkuda sama sekali. Kecuali kamu udah seperti saya, sudah pengalaman. Gak apa-apa Raja, aku kan mau belajar supaya aku bisa berkuda. Lagi pula berkuda itu kan olahraga yang disukai Rasulullah. Ya sekalian aja kamu belajar memanah habis itu. Terus kalau udah jago jadi atlet sekalian. Belajar berkuda dulu aja Raja. Ya. Terserah kamu, terserah. Silakan Pak. Ya. Kudanya udah siap. Dias, kamu gak kuliah? Bu, Dias masih males, Bu. Soalnya nanti di kampus kan Dias bakalan dibully sama Adel dan teman-temannya tuh. Iya, tapi kan kamu jangan bolos kuliah. Kamu kan harus kuliah. Nanti kamu ketinggalan pelajaran. Ya itu mah gampang, Bu. Dias kan bisa pinjam catatan teman Dias. Makanya lain kali kalau lihat barang punya orang, jangan diambil sembarangan. Udah dong, Bu. Jangan dibahas lagi. Dias masih sakit hati ingat itu. Iya, tapi bolosnya jangan kelamaan. Nanti kamu bolong-bolong kuliahnya kebanyakan gak bagus. Iya, Bu. Tapi lihat situasi nanti ya, Bu. Soalnya Dias takut kalau dibully lagi. Semoga mereka cepat lupa. Oh iya, Bu. Dias bosen nih, pusing main HP mulu. Mendingan Dias bantuin ibu nganter ontian. Yang benar, kamu mau bantuin ibu. Ibu nih, Dias tarik lagi nih kata-kata Dias. Ya udah, nanti biar ibu siapin ya. Ibu tadi juga baru ambil order dari Bu Jaka. Ya. Tapi Bu, Kenapa? Jangan bilang kalau kamu narik omongan kamu mau bantu ibu. oh enggak. Tapi Dias dapat jasa ongkirnya dong, Bu. Soalnya kan dia stres banget di rumah, butuh healing, mau nongkrong daripada dia stres. Iya, ibu paham. Nanti ibu siapin juga ya. Yaudah, ibu siapin dulu baju-bajunya. Oke, Bu. Ini bajunya. Ini alamatnya. Uangnya mana, Bu? Iya, nih, tak. Ya, Bu, ini mah kurang. Masih cukupnya beli kopi doang. Cemilannya belum. Jajannya banyak banget sih. Dias, uang itu ditabung. Ya udah deh. Oh ya, Dias pakai motor Ibu ya? Kamu kan belum lancar naik motor sendiri. Ya kalau nggak dicoba, nggak akan lancar-lancar, Bu. Nggak apa-apa ya. Ya udah, tapi hati-hati ya. Iya. Nih. Oke, Dias berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu Arsi, saya mau siapkan kudanya buat Ibu belajar. Baik, Pak. Gue harus cari dataran lebih tinggi biar bisa ngawasin mereka. Itu dia. Bisa berkuda juga dia. Tapi udah gue duga, Raja kesini mau senang-senang sendiri doang, gak ngajak-ajak Arsi. Dasar egois. Kuda punya pendengaran yang sensitif. Kalau dia dengar suara keras tiba-tiba, pasti kudanya bakal ketakutan. Kang, punten. Iya. Lagi berburu ya? Oh iya, masih setahun di sini ya? Iya. Akang udah biasa berburu di sini. Nggak sering juga sih. Gimana kalau kita bikin taruhan, Kang? Taruhan apa tuh, Kang? Kalau Akang berhasil nembak burung yang ada di pohon itu tuh, Ya. saya kasih 1 juta. Wih, bener nih, Kang. Beneran, masa saya main-main? Boleh, Kang, boleh. Nih, uangnya udah saya siapin. Oke. Oke ya? Oke, Ayo ikut saya. siap. Tuh, Kang. Yang di situ tuh. Arsi. Arsi! Hai! Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah. Arsi! Arsi! Ya Allah. Ya Allah. Raja.
Ya Allah, apakah malaikat penolong yang Kau kirimkan untuk hamba-Mu ini? Makanya kamu itu jangan sok tahu, Arsi. Ngerepotin saya aja. Maaf. Maaf, makasih. Bosan saya dengar kata itu dari kamu setiap hari. Ya Allah, kenapa jantungku makin berdebar kencang? Kenapa ini jadi salah tingkah begini? Ya Allah, apakah aku benar-benar sudah jatuh cinta sama Raja? Lagi-lagi rencana gue gagal. Padahal gue mau celakain Raja, tapi malah Arsi yang nyaris jadi korban. Dan Raja kembali jadi pahlawan yang menyelamatkan nyawa Arsi. Bukan yang ngejauhin Arsi dari Raja, gue malah ngebuat Arsi jadi semakin dekat dan menyukai Raja. Gue gak bakal nyerah. Gue bakal cari cara lain buat nyingkirin Raja. Mas, saya jadi dibayar kan? Ya nih, Terima kasih, Mas. sama-sama. Iya, Ma. Iya. Tadi juga Om Ir udah bilang kok sama aku. Aku ngerti, Ma. Ma, serius, Ma. Ini udah modern loh zamannya. Masih ada aja jodoh-jodohan, Ma. Iya, Ma. Ya meskipun Mama bilangnya ini blind date sama anak kolega Mama, tapi tetap aja, Ma, aku nggak bisa, Ma. Aduh, Mama ngomongin soal perjodohan mulu. Kayak gue nggak bisa nyari sendiri aja sih. Ini lagi mana macet. Ya udah deh, gue lewat jalan alternatif aja. Iya ini Ma, ini aku masih dengerin Mama kok. Iya tapi maaf Ma, aku keberatan Ma. Aku masih bisa kok cari pasangan hidup. Gak usah dijodoh-jodohin kayak gini Ma, ya? Aduh, rame banget. Serem juga. Mendingan gue cari jalan tikus aja deh. Minggir dong. Ih, nggak belajar kalau lewat. Iya Ma. Astaga. Iya Ma. Astaga. Gawat sampai berusaha nanti dia marah. Ma, enggak. Aku nggak kesal sama Mama kok. Ini di depan tadi ada motor yang jatuh depan mobil aku. Ya pokoknya, Mama terserah Mama aja ya. Aku ikut Mama, oke? Iya Ma. Nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, bye. Aduh. Loh, itu kan dokter
dokter cewek itu. Turun gak lo? Lo punya mata gak sih? Ih, gara-gara lo laundryan gue rusak. Jangan mentang-mentang orang kaya lo sembarangan. Dok? Dok, gak apa-apa, Dok? Gak ada yang luka? Tunggu dulu di sini ya, sebentar. Raja! Sayang! Raja! Ran, lu jangan teriak-teriak gitu dong, gak enak didengar sama orang lain. Ya biarin aja biar cepat keluar. Raja! Sayang! Ran, kayaknya Raja sama Arsy lagi gak ada di sini deh. Udah yuk, kita pergi dari sini aja yuk. Pergi dari sini? Gimana sih, orang udah sampai? Gak enak lah, Ran. Raja sama Arsy itu kan lagi bulan madu. Kita tuh gak bisa datang seenaknya terus ganggu privasi mereka. Mendingan lu telepon terus aja ketemu Raja di luar. Yuk. Justru Arsy yang udah ganggu hubungan gue. Seharusnya yang lagi bulan madu di sini itu gue. Lu kok diingetin malah marah-marah sih? Ya bisa lo malah belain Arsy. Ran, gue tuh udah deh. Gue kesini cuma mau ketemu Raja supaya dia gak deket-deket sama Arsy. Raja! Maaf, Mbak. Cari siapa ya? Saya cari orang yang udah sewa villa ini. Kalau boleh tahu, namanya siapa, Mbak? Namanya Raja. Pak Raja. Iya, tadi saya lihat Pak Raja sama istrinya lagi berkuda, Mbak. Di mana? Sebelah sana, Mbak. Duh, Rani mau ngapain sih? Gue jadi deg-degan deh. Gue takut dia bikin kekacauan di sini. Makasih, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, tunggu sebentar ya. Nanti saya tambahin. Makasih ya, Pak. Oke, Mbak. Aduh gawat nih, jadi kerjaan gue semua dong. Saya bantuin ya? Gak usah ah. Ntar malah makin berantakan lagi. Kayak gini nih, kerjaan gue jadi banyak. Gimana gue ngerjainnya sendiri. Sebentar. Saya mau tanya. Kamu beneran dokter atau... Saya yakin kamu tuh bukan dokter beneran kan? Iya, saya itu bukan dokter. Saya dokter bohongan, puas. Ya, saya udah gak kaget lagi sih. Soalnya dari awal saya udah nyangka kalau kamu itu bukan dokter. Terus ngapain kamu pura-pura jadi dokter? Itu kan bahaya. Kalau misalkan kamu periksa pasien gimana nanti? Aduh, nggak segitunya juga kali. Saya itu cuma pura-pura untuk bikin konten di medsos. Udah gitu doang. Lagian kan nggak masalah kalau pakai baju dokter tapi bukan dokter. Iya sih, nggak ada larangan juga. Asal kamu nggak periksa dan suntik orang aja. Ya enggak lah, saya juga tahu aturan. Tapi hebat loh kamu. Jago acting juga ya? Biasa aja kali. Ya, saya minta maaf ya udah bohongin kamu. Ya tapi kan saya ngelakuin itu cuman demi konten. Dan sekarang juga saya udah bantuin ibu kok untuk usaha laundry. Ternyata kamu juga berbakti ya sama orang tua. Ya iyalah, kalau nggak berbakti ntar dikutuk tuh jadi kodok. Oh iya, terus kalau memang kamu bukan dokter, kamu ngapain ada di rumah sakit waktu itu? No, kan saya udah bilang, saya cuma bikin konten doang. Kebetulan banget, waktu itu keluarga saya lagi ada di rumah sakit. Ya udah saya manfaatin dong properti yang ada, gitu loh. Lagian kamu tuh bukan konten kreator, jadi kamu nggak akan mengerti gimana sulitnya cari konten itu. Susah tahu. Gimana dong? Ini bajunya sebagian kotor lagi. Ya udah, tinggal di laundry aja, laundry lagi. Nggak
nggak segampang itu. Laundry itu mahal dan laundry kan butuh waktu setengah harian. Ya kita cari yang ekspres dong, yang sehari beres, Iya, beberapa jam doang. Tapi kan Oke, tenang aja. Saya yang tanggung jawab, saya yang bayarin. Ya ini pun karena kesalahan saya juga kan. Meskipun nggak sepenuhnya salah saya loh. Kamu juga tadi salah loh. Kamu sen kiri, beloknya ke kanan. Yaudah, mau cepet kan? Kita jalan sekarang. Kamu ikutin saya ya. oke. Kayaknya ini cewek bisa diajak kerja sama. Aktingnya jago. Yuk. Saya duluan. Masya Allah. Sayang, Masya Allah. sayang. Bisa-bisanya kamu mesra-mesraan di sini? Kamu ganjen banget sih sama pacar orang. Kamu boleh menganggap dia ini pacar kamu. Tapi aku, istri sahnya. Istri bohongan kan? Di hatinya Raja itu cuma ada saya, bukan kamu. Raja, kenapa perempuan ini bisa ada di sini? Apa kamu mengundang dia? Emangnya kamu siapa? Bisa ngatur-ngatur saya mau ketemu sama Raja? Kamu ini memang perempuan gak punya sopan santun ya? Saya lagi bicara dengan suami saya. Silahkan kamu pergi dari sini sebelum saya minta tolong penjaga villa untuk usir kamu. Sayang, dia mau ngusir aku loh. Kamu kok diem aja sih? Harusnya dia yang kamu usir dari sini. Raja, kamu boleh benci aku.
kamu boleh menghukum aku. Selama aku jadi istri kamu, aku wajib menjaga kehormatan kamu. Tolong Raja, di sini banyak penjaga villa. Punya mata, punya telinga dan punya mulut. Sekali lagi aku mohon, jaga kehormatan keluarga kita, Raja. Tolong usir perempuan ini dari sini. Kamu mengusir saya, emang kamu tuh kurang ajar. Rani. Sekarang kamu pergi ya. Kamu kok jadi belain dia sih, sayang? Ran, please dong, jangan kayak anak kecil. Ini tempat umum, aku nggak mau ada ribu-ribu di sini. Aku sakit hati ya sama kamu. Dan tolonglah, kamu ngalah sedikit, ya. Nanti abis ini, aku akan samperin kamu, kita ngobrol berdua. Oke? Berarti lebih pilih perempuan ini yang di samping kamu daripada aku. Kamu inget-inget ya kata-kata kamu, aku sakit hati sama kamu, tahu nggak? Ran, udah yuk, mendingan kita pergi dari sini. Tahan emosi lu, yuk. Aku benar-benar gak ngerti sama kamu, Raja. Bisa-bisanya kamu undang perempuan itu datang ke sini cuma untuk memastikan kalau kamu gak nyaman dengan bulan madu kita. Saya nggak pernah undang dia datang ke sini, Arsy. Saya memang benci sama kamu. Tapi saya nggak sebodoh itu. Iya, bukannya kamu pernah melakukan itu dengan mengundang perempuan itu datang ke rumah kita? Maaf Pak, kuda yang satu lagi kemana ya? Tadi ada insiden, Pak. Kudanya tiba-tiba liar dan membawa kabur istri saya. Jadi saya tinggal kudanya di sana. Dan saya nggak mau istri saya naik kuda itu lagi. Baik Pak, kalau gitu saya cari kudanya dulu. Iya. Terima kasih. Rani, ngapain dia di sini? Gue yakin dia pasti marah Raja sama Arsy honeymoon dan sekarang berusaha buat ngacauin mereka berdua. Hari ini mungkin emang gue gagal nyingkirin perempuan itu. Tapi lihat aja, gue nggak akan pernah diem sampai itu perempuan lenyap dari muka bumi ini. Perempuan itu bisa nekat. Dan gue yakin dia sekarang benar-benar kalap. Dan perempuan yang cemburu buta juga gelap mata bisa berbahaya. Dia bisa mencelakai bahkan membunuh Arsy. Lu mau ngapain Arsy sih, Ran? Lo diem deh. Lo ngakunya doang sahabat gue. Tapi sama sekali lo gak pernah belain gue. Ya masa iya gue diem aja sih, lo mau berbuat nekat, Ran? Udah diem deh lo. Gue yakin dia pasti ngerencanain sesuatu. Sesuatu yang besar dan membahayakan Arsy. Sebaiknya gue ikutin dia, supaya tahu apa rencana jahatnya terhadap Arsy. Mas, stop mas. Apa? Tolong ikutin mobil itu. Udah nanti saya bayar. Yaudah. Ayo mas, yang cepet mas. Mas, ayo mas, jangan sampai ketinggalan.
Aduh, ayo Mas, makin ketinggalan nih kita. Iya. Ayo ngebut lagi Mas. Aduh Mas, kok hati-hatilah. Ayo kita mundurin. Mas, kejar lagi. Ketinggalan lagi. Gimana nih Bang jadinya? Gue kehilangan jejak lagi. Udahlah Bang, kita jalan dulu deh. Iya udah. Saya perhatikan kuda-kuda di sini begitu tenang. Tapi kenapa begitu saya tunggangin tadi, kuda-kuda ini mendadak menjadi liar dan mengamuk? Saya juga bingung, Pak. Biasanya kuda-kuda ini jinak, Pak. Dan mereka udah terbiasa dengan manusia. Jadi sangat kecil kemungkinan kuda itu mengamuk, Pak. Kecuali apa? Kecuali ada sesuatu yang memicu kuda itu mengamuk, Pak. Mereka seperti dipukul keras dan mendengar suara keras, Pak. Tadi begitu saya menunggangi kuda, saya tidak sengaja mendengar suara seperti letusan senapan. Bisa jadi itu suara senapan pemburu, Pak. Karena dekat daerah sini memang dekat hutan, Pak. Tapi mereka nggak berburu di pagi hari, Pak. Udah, kalau gitu saya permisi, Pak. Iya. Apa ini kesengajaan? Jika iya, siapa orang yang mau mencelakai saya dan Arsy? Tapi kenapa saya kepikiran nama Rani? Karena setelah dia datang, muncul masalah seperti ini. Apalagi dia sangat ingin sekali saya usir Arsy dari sini.